Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita menyelami satu hikmah yang sangat dalam dari Al-Hikam pasal 39 tentang Nur at-Tawajjuh, cahaya ibadah dan perbedaan keadaan antara orang yang sedang berjalan menuju Allah dan orang yang telah sampai kepadanya wasyil. Imam Ibn Athaillah mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berjalan menuju Allah mendapat petunjuk dengan cahaya tawajuh ibadah. Sedangkan orang-orang yang telah sampai, mereka disinari oleh cahaya muwajahah, langsung dari Allah. Disinilah kita belajar bahwa perjalanan ruhani tidak hanya soal banyaknya amal, tetapi tentang kepada siapa amal itu diarahkan, dan siapa yang sesungguhnya menggerakkan amal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang salik adalah mereka yang masih berjalan. Mereka berjuang dengan salat, zikir, puasa, mujahadah, riyadah, dan berbagai amal ibadah lainnya. Semua itu adalah cahaya, namun masih berupa cahaya penunjuk jalan. Ibadah mereka menjadi lampu yang menerangi langkah agar tidak tersesat di tengah gelapnya nafsu dan dunia. Ini adalah makam yang mulia. Jangan pernah meremehkan makam salik, karena tanpa ibadah, tanpa mujahadah, tanpa istiqamah, seseorang tidak akan pernah bergerak menuju Allah. Namun di tahap ini, seorang hamba masih melihat ibadahnya, masih merasakan usahanya, masih merasa aku syalat, aku berzikir, aku beramal. Maka cahaya yang ia rasakan adalah cahaya menuju Allah, belum cahaya Allah itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun orang-orang yang telah sampai, mereka tidak lagi bergerak menuju cahaya, tetapi tenggelam di dalam cahaya. Cahaya itu bukan hasil ibadah mereka, bukan karena kepandaian, kesalehan, atau keistimewaan pribadi. Cahaya itu adalah anugerah murni, rahmat langsung dari Allah. Mereka beribadah bukan untuk sampai, tetapi karena sudah sampai. Mereka taat bukan untuk memperoleh, tetapi karena Allah telah menguasai hati mereka sepenuhnya. Inilah makna kalimat yang sangat agung. Mereka adalah milik Allah, bukan milik sesuatu selainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah kita diajak memahami hakikat tauhid yang paling dalam, yaitu hakul yakin. Pada makam ini, seorang hamba tidak lagi melihat adanya pengaruh hakiki dari selain Allah. Ia tidak menggantungkan harapan pada makhluk, tidak takut kepada makhluk, tidak bersandar pada sebab-sebab dunia. Sebab-sebab tetap ada, usaha tetap dilakukan, ibadah tetap dijalankan, tetapi hati tidak berhenti pada semua itu. Hati berhenti hanya pada Allah. Ketika seseorang masih merasa bahwa jabatan menyelamatkannya, harta menjaminnya, manusia melindunginya, atau amalnya menjadikannya aman, disitulah masih ada sisa-sisa syirik yang halus, samar, dan tersembunyi. Karena itu Imam Al-Hikam menegaskan melalui firman Allah, Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, lalu biarkan mereka tenggelam dalam permainan mereka. Artinya, pusatkan hati hanya kepada Allah. Jangan sibuk mengukur dunia. Jangan larut dalam hiruk pikuk pengaruh makhluk, jangan terpukau oleh permainan sebab-sebab, sebab semua itu hanyalah alat, bukan pelaku hakiki. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan besar dari Al-Hikam pasal 39 ini adalah pemurnian tauhid dalam ibadah. Ibadah jangan berhenti pada bentuk. Zikir jangan berhenti pada lafaz. Amal jangan berhenti pada kebanggaan. Semua harus menembus hingga hati hanya menyaksikan Allah semata. Bagi kita yang masih salik, jangan putus asa. Teruslah beribadah, teruslah bertawajuh, teruslah membersihkan niat. Dan jangan mengklaim makam yang belum Allah berikan. Sebab makam wusyul bukan dicapai dengan klaim, tetapi diberikan dengan rahmat. Dan bagi siapapun yang diberi Allah rasa kedekatan, maka semakin ia merasa kecil, semakin ia merasa tidak memiliki apa-apa, dan semakin ia menghilangkan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Semoga Allah menjadikan ibadah kita sebagai cahaya penuntun, dan pada waktunya, bila Allah kehendaki, sebagai cahaya kehadiran. Semoga kita diselamatkan dari syirik yang kasar maupun yang halus dan dimatikan dalam keadaan tauhid yang murni. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.